Dan yang lebih menakutkan lagi adalah ketika pacar berbisik, yang sudah telat 2 bulan. Yang menarik adalah reaksi para kepala daerah saat menghadapi virus corona ini. Reaksi paling politis dilakukan Anies Baswedan, Gubernur DKI. Padahal Presiden belum umumkan secara resmi bahwa ada warga Indonesia yang positif terkena corona. Anies sudah menakut-nakuti warganya dan seluruh rakyat Indonesia kalau ada 115 warga Jakarta yang terduga kena corona. Anies pengen jadi pahlawan, dianggap sebagai kepala daerah paling sigap dalam penanganan corona. Dia juga mendadak membuat instruksi gubernur untuk penanganan corona. Dan semua ini dia lakukan dengan keriuhan, pakai media supaya menunjukkan bahwa dia paling sigap dalam segala hal. Belum selesai, Fahira Idris, pendukung berat Anies Baswedan, tiba-tiba nge-tweet dan bicara berapa saja penderita corona di Indonesia. Ini seperti sebuah isu yang diorkestrasi untuk menimbulkan kepanikan. Dan Anies nanti akan muncul sebagai pahlawan. Tetapi sayangnya drama Korea ini pun ketahuan. Orang-orang mencemooh gaya Anies karena berasa sudah hafal gaya pencitraannya waktu banjir terjadi. Udah basi, kata seorang teman. Malah waktu Anies bilang akan bikin tim corona, Ketua DPRD DKI ketawa dan bilang, "Halah, cuman casing aja." Maksud hati mau menarik simpati, Anies Baswedan malah jadi bahan ejekan karena memainkan isu corona sebagai tangga popularitasnya. Yang mendukung cuman buzzer-buzzernya doang, ditambah sekelompok kadrun peminum kencing onta. Reaksi wali kota Depok sebenarnya lumayan. Mereka menunggu sampai presiden memberi pengumuman resmi. Tapi kemudian jadi blunder karena wali kota Depok dituding membocorkan alamat mereka yang dianggap positif corona. Wali kota Depok juga memberikan solusi untuk menghadapi virus corona, yaitu jangan merokok. Apa hubungannya merokok dengan virus corona? Wali kota Surabaya, Tri Risma hari ini menanggapi isu corona dengan lelucon. Dia bilang, semoga warga Surabaya tidak kena virus corona karena mereka semua suka makan soto dan rawon. Nggak tahu apa hubungannya. Mungkin karena makan soto dan rawon, warga Surabaya selalu berbahagia dan kebahagiaan itu mencegah virus corona masuk ke badannya. Tapi Risma sudah sejak jauh hari bersiap diri dengan adanya corona. Dia dengan diam-diam memborong masker sejak bulan Januari untuk dibagikan ke warganya nanti kalau virus corona menyebar di Surabaya. Sebuah langkah antisipasi yang tepat tanpa membuat keributan dan kepanikan. Ganjar Pranowo, Gubernur Jateng juga patut diacungi jempol. Sejak awal Ganjar selalu mengantisipasi bahwa isu virus corona akan meledak di sini. Dengan membawa nama sebagai Ketua Umum Alumni Gajah Mada atau Kagama, Ganjar menghadap Jokowi dan menyatakan siap membantu pemerintah pusat dalam menghadapi virus corona. Dukungan Ganjar Pranowo inilah yang membuat Jokowi tenang dalam menyampaikan berita bahwa ada rakyatnya yang terdampak corona. Karena isu corona ini sangat berbahaya. Kalau salah sedikit menginformasikan, ekonomi nasional bisa terancam. Dan ketika Presiden mengumumkan, Ganjar langsung membuat statement kepada warga Jateng supaya jangan panik dengan gaya yang tenang. Dan tenangnya warga Indonesia secara keseluruhan dalam menghadapi isu corona ini karena kepintaran kepala daerahnya dalam membangun komunikasi dan informasi. Banyak kepala daerah yang bagus seperti Ganjar dan Risma dan tidak menakut-nakuti seperti Anies Baswedan. Karena itu kita kasih nilai 10 untuk Ganjar Pranowo dan Risma dalam reaksinya menghadapi virus corona. Wali Kota Depok kita kasih nilai 6 aja karena blunder sudah membocorkan data. Dan Gubernur DKI Anies Baswedan enaknya dikasih nilai berapa ya? Karena sudah membangun ketakutan, tidak koordinasi dengan pusat pemerintahan dan sibuk dengan pencitraan. Oke, kita kasih nilai 10 aja sebagai pemberian. Tapi jangan lupa, bacanya dari kanan ke kiri biar lebih syar'i. Maaf, sekedar mengingatkan. Lagi di channel Ujar TV. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Nah, di video kali ini kita sudah mendengarkan sedikit ulasan atau edukasi dari Denny Siregar mengenai Anies Baswedan ini.
Nah, kita tahu bahwa Anies Baswedan ini adalah mantan Gubernur DKI Jakarta. Tentunya tidak asing lagi di pembicaraan di media sosial bahwa Anies Baswedan ini adalah dari Partai Nasdem yang ingin mencalonkan diri sebagai Pilpres di tahun 2024 ini. Tentunya kita tahu bahwa background Anies Baswedan ini adalah background yang sangat-sangat diragukan oleh masyarakat. Tentunya soal kinerja yang telah dilakukan selama selaku gubernur di DKI Jakarta. Tentunya membuat warga semakin ragu dengan statement Anies Baswedan. Banyak sekali yang meragukan bahwa Anies Baswedan ini ingin menjadi presiden. Sangat melotot sekali. Kita tahu siapa yang ingin memilih dia, karena kita sebagai warga Indonesia saja sudah tahu kinerja Anies Baswedan. Nah, ada 3 calon dari di tahun 2024 ini. Tentunya ada Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto dan Anies Baswedan. Nah, dalam isu-isu bahwa Ganjarlah orang yang dekat kepada Pak Joko Widodo, yang cocok melanjutkan program-program yang telah dibuat oleh Pak Joko Widodo. Tentunya tidak diragukan lagi bahwa kinerja Ganjar Pranowo ini sangatlah terbukti dan sangat dekat kepada masyarakat. Nah, untuk warga Jawa Tengah aja mengakui bahwa kinerja Ganjar Pranowo ini sangat baik dan terbukti dan tidak asing lagi, karena jejak Ganjar Pranowo ini tidak ada yang membuat warga atau masyarakat kecewa. Nah untuk itu kita sebagai warga dan masyarakat semoga jangan salah pilih. Nah, teman-teman, di sini kita akan melihat komentar bagaimana tanggapan saudara-saudara kita mengenai edukasi dan mengenai statement Anies Baswedan yang ingin melotot menjadi presiden di tahun 2024 ini. Nah, di sini kita sudah melihat bahwa baik teman-teman, kita akan melihat komentar yang sangat menarik. Bagaimana tanggapan saudara-saudara kita setelah melihat edukasi dari Denny Siregar mengenai statement Anies Baswedan selaku mantan Gubernur DKI Jakarta. Dia sangat bangga dan ingin menjadi presiden, padahal presiden belum mengumumkan secara resmi. Nah, kita tahu bahwa background Anies Baswedan ini adalah kalangan dari Partai Nasdem dan ingin mencalonkan diri di Pilpres di tahun 2024 ini. Tentunya kita sebagai warga waspada dengan Anies Baswedan ini, karena latar belakangnya banyak sekali kadrut-kadrut atau kelompok radikal. Nah, di sini kita akan melihat komentar bagaimana tanggapan saudara-saudara kita mengenai Anies Baswedan. Orang Indonesia yang bijak akan memilih orang yang tulus bekerja. Nyata, bukan hanya bicara tanpa kerja. Karena rakyat butuh pimpinan yang jujur bekerja apa adanya serta tulus. Tentunya yang kita minta adalah orang yang cerdas dan bekerja yang sangat tulus. Bukan hanya tutur kata seperti Anies Baswedan. Tentunya kita lihat bahwa kinerja Anies Baswedan selaku Gubernur DKI Jakarta, tentunya dari sumur resapan, banyak sekali pengecetan genteng. Tentunya itu hanyalah program yang tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh rakyat masyarakat DKI Jakarta. Semoga pemimpin punya kepentingan, cuman kepentingan untuk pribadi atau kepentingan untuk rakyat. Sebagai warga kota Surabaya, saya bangga Bu Risma sebagai pimpinan yang bijak dan sayang terhadap warga maupun kota Surabaya itu sendiri. Gak ada yang perlu diragukan dari kinerja Bu Risma sebagai wali kota. Pembangunan di mana-mana. Surabaya jadi kota yang aman, damai, bersih, dan hijau. Taman ada di mana-mana. Sehat selalu Bu Risma.
dan Pak Ganjar. Terima kasih buat kinerja keras penjenengan berdua yang sudah bekerja untuk rakyat. Tentunya Bu Risma ini adalah sangat orang yang cerdas dan mengayomi masyarakat. Nah, ini cocok banget nih menjadi presiden. Namun sekarang sudah diumumkan bahwa dari Partai Nasdem yang mencalonkan diri adalah Ganjar Pranowo. Tentunya kita doakan semoga Pak Ganjar akan menang di tahun 2024 ini dan menjalankan program-program yang telah dibuat Pak Joko Widodo yang terhormat. Ulasan cerdas dan menghibur. Kita doakan sang agar Abes segera bangun dari tidur panjang dan bisa menghadapi kenyataan bahwa dia adalah Gubernur DKI Jakarta, bukan presiden halu. Seorang ayah yang baik adalah orang yang bisa memegang anak-anaknya di kalang menghadapi masalah atau sakit, bukannya malah menakut-nakutin sehingga membuat panik. Saya orang Pekalongan, saya bangga sama Bapak Ganjar Pranowo Gubernur Jawa Tengah. Dan insya Allah mungkin dia akan maju untuk sebagai penerus Bapak kita Pak Jokowi dan didampingi oleh Bapak Ahok. Setuju. Nah, tentunya nggak diragukan lagi bahwa Pak Ganjar adalah terbaik, bahwa di Gubernur DKI, bahwa dia mantan Gubernur DKI Jawa Tengah, memimpin rakyat dengan sentosa dan sejahtera. Penyampaian berita yang santai, tegas, bermutu, dan penuh rasa humor jadi yang dengar terhibur, tidak bosan dengan sekalipun membawa abasan singkat padat. Saya suka mendengarkan. Maju terus Bang Denny, berita-berita yang baru dan menarik dan kritik pedas untuk orang yang suka pencitraan dan mencari panggung hanya untuk menjadi presiden bohong-bohongan dan membohongi rakyat. Hahaha. Nah, baik teman-teman, terima kasih yang sudah nonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen agar kita bisa mendapatkan informasi yang terbaru dari Ujaran TV. Dan berikan komentar saudara-saudara di kolom komentar agar kita bisa saling tukar pikiran satu antara lain. Nah, Ujar TV menyampaikan salam NKRI harga mati.